Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan kasmaran kepadamu meski ia yang minta berpisah darimu. Ya. Jadi perpisahan itu belum tentu membuat rasa cinta di dalam hati seseorang kemudian menjadi sirna, menjadi hilang. Justru lebih banyak orang jatuh cinta kembali kepada mantannya setelah perpisahan itu terjadi. Ya, baru kemudian dia menyesali perpisahan itu, tetapi terlanjur meminta untuk berpisah. Maka sesungguhnya ketika mantan masih menunjukkan 2 tanda ini, itu dia masih memiliki rasa suka, bahkan mungkin sekarang sedang kasmaran, sedang jatuh cinta kembali kepada kita, ya. Nah, jadi ada 2 tanda yang sebenarnya sangat mudah yang bisa kita lihat pada diri mantan yang menunjukkan bahwa rasa cinta itu tumbuh kembali di dalam hati mantan, bahkan mungkin lebih besar daripada saat kita masih bersama dengan dia dulu, ya. Jadi manusia itu punya rasa iri, dengki, atau sering kita sebut sebagai penyakit hati hasad, ya. Hasad itu adalah iri dan dengki. Kalau orang sudah tidak punya rasa cinta lagi di dalam hatinya, maka rasa iri dengki itu juga sudah hilang. Karena apa? Karena dia sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan mantannya. Sudah tidak peduli lagi. Dia tidak pernah lagi mencari tahu apa yang dilakukan oleh mantannya, apa pekerjaannya, dia mau tinggal di mana, sekarang dia sedang bersama siapa, ya. Dia sudah tidak peduli karena dia sudah menemukan penggantinya, sudah ada cinta yang baru di dalam hatinya, dan itu membuat dia sibuk sekali. Orang jatuh cinta itu kan adalah orang yang paling sibuk, ya. Coba kita ingat-ingat pengalaman kita ketika kita jatuh cinta, itu sibuknya melebihi orang yang kerja di 5 tempat. Orang yang kerja di 5 tempat, pulang kerja, ya mungkin masih berkomunikasi dengan teman-teman kerja. Tapi biasanya jam 12 malam sudah tidur nyenyak. Ya. Orang yang sedang kasmaran, sedang jatuh cinta, tidak begitu. Ya. Sudah pulang ke rumah masing-masing jam 12 malam, masih terus chatting, ya, berkomunikasi, masih video call sampai ketiduran. Bangun tidur yang pertama kali dilihat adalah handphone, ya, apakah dia masih chatting atau sudah mulai chatting atau ada miss call dari dia dan seterusnya, ya. Jadi orang yang sedang kasmaran, sedang jatuh cinta, itu adalah orang yang paling sibuk di dunia. Begitu juga suasana hatinya. Kita bisa lihat orang yang sedang kasmaran, ya, khawatir terus, ya, kalau orang yang dia cintai kemudian berpaling, berkhianat dan seterusnya. Dia telepon, terlambat diangkat, sudah marah-marah, sudah cemburu, ya. Tidak ketemu 2 jam saja kemudian sudah resahnya luar biasa. Nah, jadi begitu juga yang terjadi pada mantan
yang sedang kasmaran kembali kepada kita. Jadi tandanya ada dua. Yang pertama adalah ketika dia marah pada saat ada orang yang mendekati kita. Aneh ya, padahal sudah berpisah. Perpisahan itu pun dia yang minta. Tetapi ketika ada orang mendekati kita, dia marah-marah. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia cemburu. Orang tidak akan pernah cemburu kalau tidak punya rasa cinta. Semakin besar kemarahan yang ditunjukkan, semakin besar pula rasa cinta yang ada di dalam hati tadi. Nah, ketika mantan marah masih menunjukkan kecemburuannya, itu menunjukkan bahwa cinta di dalam hatinya sedang tumbuh kembali kepada kita. Ya, orang punya begitu banyak cara ya untuk menunjukkan kemarahannya, menunjukkan kecemburuannya. Bisa jadi mantan memang telepon kita. Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba langsung marah-marah. Karena misal dia melihat di media sosial kita, ada teman di media sosial yang misal lebih cantik dari dia, rajin memberikan komentar apa yang kita posting di media sosial tadi. Dia marah-marah. Padahal itu cuma teman media sosial yang kita tidak benar-benar mengenal dia secara langsung. Itu pun mantan sudah marah-marah. Ya, dia minta kepada kita agar teman kita di media sosial tadi agar diblokir saja. Nah, itu tanda yang pertama, ya, bahwa mantan kembali kasmaran kepada kita. Tanda yang kedua, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tanda yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Jadi yang pertama, dia marah ketika ada yang mendekati kita. Kemudian yang kedua, dia bahagia ketika melihat kita masih terus sendirian. Ya, itu. Jadi mantan sepertinya memiliki sifat hasad, iri dengki kepada kita. Tetapi sesungguhnya rasa yang ada di dalam hatinya jauh lebih dari itu. Tidak hanya sekedar hasad. Jadi hasadnya itu lahir dari apa? Lahir dari rasa cinta yang berlebihan juga di dalam diri mantan tadi. Ya. Jadi ketika misal kita turuti itu, dia minta blokir aja tuh. Ya, teman di media sosial itu. Kita blokir. Dia akan senang. Tapi misal kita tidak mau memblokir karena mantan kan sudah bukan siapa-siapa kita, wah jadi tambah marah lagi, ya. Nah, ketika melihat kita sendirian, dia senang. Ya, tandanya dia senang apa? Ya, dia mengabaikan kita. Ya, dia tidak peduli dengan kita. Ya, dia bisa mengerjakan segala sesuatu yang harus dia kerjakan dengan sangat baik, ya. Dia bisa terlihat begitu gembira, begitu bahagia di media sosialnya dan seterusnya ketika dia tahu kalau kita masih sendirian. Tetapi saat dia tahu ada yang sedang berusaha mendekati kita, maka disitulah dia marah-marah. Ya, nah jadi dua tanda itu. Yang pertama, dia marah kalau ada orang yang mendekati kita. Yang kedua, dia senang ketika kita sendirian. Ya,
Jadi itu tandanya bahwa mantan sedang kasmaran kepada kita, mantan tidak mau kehilangan kita, tetapi juga belum tergerak untuk kembali kepada kita. Ya, nah jadi memang sifat hasad itu ya adalah perasaan di mana orang senang ya melihat orang lain susah dan sebaliknya. Maka Syekh Mustafa Al-Adawi beliau pernah mengatakan al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Ya. Nah, karena itu ketika mantan ya galau seperti ini, nah, maka untuk memantapkan hatinya, perbanyak berdoa ya, agar mantan yang galau tadi, yang bingung menentukan dia ini masih cinta atau tidak, dibilang masih cinta, dia pengen pisah, dibilang tidak cinta, kalau ada orang mendekati, dia marah-marah. Nah, mantan yang sedang bingung, maka agar hatinya mantap kembali kepada kita, perbanyak berdoa, doakan dia, ya, agar yakin untuk kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.